Bang, kabarnya katanya ada KDRT itu sendiri sudah berapa lama kejadiannya, Bang? Eh, untuk sementara ini kami belum bisa menyampaikan hal seperti itu ya. Cuma yang pasti klien kami kepingin semua baik-baik saja. Selamat sore Tribuners, jumpa lagi bersama saya Mutiara dalam tayangan berita terkini artis di Tribun Lampung. Kami akan menyajikan informasi terupdate dan menarik seputar artis tanah air. Dan inilah berita terkini artis selengkapnya. Berita pertama datang dari komedian Sule yang santai tanggapi postingan Natalie minta stop kirim uang. Baru-baru ini dalam unggahan di Instagramnya, Natalie Holzker minta Sule untuk berhenti memberi uang bulanan kepada sang anak Azam. Adanya kabar ini, Sule pun angkat bicara. Ia berdalih itu hanya ungkapan emosi sang mantan istri. Dan meminta agar semua orang untuk memaafkan serta tidak terpancing akan kegaduhan tersebut. Meski diminta untuk berhenti memberi nafkah, ayah Rizky Febian itu tetap akan melakukan kewajibannya. Lebih lanjut, ia mengatakan, meski sudah tak lagi ada hubungan dengan ibu dari anaknya, tetap saja kewajiban sebagai ayah harus ia penuhi. Dari dulu juga catat. Kalau untuk mungkin sekarang menjaga hubungan dengan anak-anaknya gimana nih Kang Sule? Ya dijaga aja semampunya lah, dan juga manusia ya. Pasti ada lukanya. Itu mungkin kayak ada seminggu berapa kali sih main dengan anak-anak? Dengan anak-anak setiap hari lah kalau di rumah. Mungkin sama Ajam aja lah ya. Kalau jarang itu ya. Kalau untuk kekecewaan sendiri dengan sama manusia, apakah Kang Sule ada merasa Kecewa kekecewaan? apa? Ya kecewa dengan mungkin Nggak kenapa? ada kecewaan dari dulu juga. Ada kecewa-kecewa. Kita saling mendoakan aja. Yang jelas sudahlah, dia juga udah usah udah sana udah sini. Maafin aja lah. Tapi soal yang Ya nggak tahu, saya bilang nggak tahu gitu ya. Ya udah, yang jelas kan saya sebagai ayam punya kewajiban. Punya kewajiban itu kan kita terima dulu yang dimaafkan. Pikir ya udahlah, nggak usah jadi besar-besarkan lah gitu. Yang juga kan kayak seolah-olah kita tuh saling sindir, padahal nggak ada niat sekalipun itu hanya ungkapan kerinduan sama Iki, terus disambung-sambungin lah sama oknum-oknum lah gitu, jadinya ribut deh. Kang merasa kecewa nggak sih kan dengan itu postingan itu Kang, atau dulu masih sebagai dia merasa kecewa dengan postingan? merasa kecewa nggak dengan kita kecewa nggak sih Kang dengan sikap dia, maksudnya ada postingan tidak boleh membiayai, tadi kan itu anak akang sendiri gitu. Ya masing-masing punya cara ya kan. Ya kenapa mesti perlu kecewa, kan saya bukan siapa-siapanya. Ya kan? Ya kan saya bukan siapa-siapanya, nggak perlu kita kecewa. Ya udah, masing-masing orang punya cara mengekspresikan. Ya udah gitu, udah aja nggak apa-apa. Kang, mungkin waktu di awal-awal Nggak mungkin ya. di awal perayaan banyak netizen yang menghujat Kang Sule sendiri, tapi sekarang malah berbalik, netizen Masih ada juga, masih ada Seperti apa juga. tanggapannya, Kang? Ya udah, mau gimana lagi, udah berjalan kok gitu loh. Udah, ya kita nikmatin aja apapun itu. Yang jelas kan yang terpenting itu manusia itu kan mendapatkan ilmu dari perjalanan. Kuatnya saya, kan kuatnya anak-anak saya, kesabaran kan gitu. Itu poin yang terpenting. Dan kita juga nggak merasa bangga kok kalau saat ini kita dipuji-puji gitu loh. Masih banyak kekurangan yang harus kita benahi kan. Kang, punten Kang, kan dari pihak sana Mana? dari pihak Natalie juga meminta untuk berhenti menafkahi Kang. Mungkin sampai saat ini seperti apa sih Kang? Gak ada. Itu ungkapan aja, itu emosional kan dari awal juga saya kasih tahu sama semuanya, udahlah nggak usah hujat sana hujat sini. Itu ungkapan emosional aja sebagai manusia. Maafin aja lah,
kehilapan aja itu aja. Berarti sampai saat ini maaf ya Kang, masih menafkahi kan? Oh, masih, kan itu kewajiban saya sama anak saya. Masih diterima. Nggak jadi diambil mobil ya Kang? Apanya? Mobil rumah nggak jadi diambil berarti ya? Loh, kalau sesuatu hal yang sudah dikasih ya nggak boleh lah kita ambil lagi gitu loh. Ya udah gitu. Yang penting kita sebagai orang tua masih punya kewajiban gitu. Bang, kemarin Iki konser ada omongan-omongan dari Natali nggak sih Kang? Apa omongan apa? Kayak ucapan atau apa gitu, selamat apa gitu habis konser Di mana? Nggak ada, kan kita udah berpisah, Mbak. Kita udah berpisah, masa iya ucapin selamat. Kita hidupnya kan sudah masing-masing. Kita tidak terlalu banyak berharap atas itu. Yang penting kan komunikasi sama Ajam kalau untuk saat ini ya. Ajam juga kan masih kecil. Melihat artinya setelah postingan Natal yang kemarin sudah ada komunikasi belum sih Kang? Udah, tapi sama neneknya. Oke. Sama neneknya ya, sekalian saya juga mengklarifikasi karena nggak ada niat sekalipun untuk nyindir, dan itu kan ditulis sama salah satu akun yang seolah-olah saya itu menyentuh, nggak ada. Demi Allah Rasulullah nggak ada. Itu hanya kekangenan saya sama Iki dulu waktu saya Iki masih kecil, kutubut mau, itu aja sih sebetulnya. Nggak ada sama sekali, dan saya udah tidak mau tidak mau ribut lagi lah, ngapain, nggak ada yang ini. Ya. Kalau happy kan sama waktu di Sempat idap tumor, Siti Badriah ungkap kondisi terkini. Penyanyi dangdut Siti Badriah menceritakan bahwa dirinya sempat mengidap tumor kelenjar getah bening. Ia pun kemudian memutuskan untuk operasi pengangkatan tumor tersebut. Pedangdut yang akrab disapa Sibat ini memutuskan untuk operasi setelah benjolan di bagian ketiaknya semakin membesar. Siti Badriah mengatakan awalnya benjolan tersebut disangka hanyalah sebuah jerawat. Tetapi benjolan tersebut semakin membesar hingga ia pun kesulitan untuk mengangkat tangannya. Aktivitasnya pun terganggu karena tumor tersebut. Lebih lanjut, dokter akhirnya menyarankan kepada Sibat untuk melakukan operasi. Setelah dioperasi, Siti Badriah dirawat di rumah sakit selama 3 hari dan seiring waktu berjalan, kondisi Siti Badriah saat ini sudah semakin membaik, bahkan Siti Badriah bisa tampil lagi di berbagai kesempatan.
Mediasi berlangsung alot, Lady Nayoan kekeh minta cerai. Upaya mediasi yang dilakukan pemain FTV dan sinetron Lady Nayoan dan Randy Kejarnet berjalan cukup alot. Mediasi atau upaya perdamaian Lady Nayoan dan Randy Kejarnet digelar saat sidang perdana perceraian mereka berlangsung di Pengadilan Negeri Bekasi, Jawa Barat pada Selasa 18 Juli 2023 kemarin. Mediasi yang berlangsung selama 2 jam itu belum menemui titik temu dan akan dilanjutkan di luar persidangan. Lady Nayoan masih menutup diri saat harus menggugat cerai Randy. Sejauh ini, Lady tetap pada keinginannya untuk bercerai dari Randy. Sebaliknya, Randy masih mengupayakan supaya masih diberi kesempatan untuk melanjutkan biduk pernikahannya yang sudah retak. Jadi saya gitu tadi sudah bicara juga. Kalau proses seperti apa, mungkin kalau soal hukumnya bisa tanya ke Kak Izra ya. Oke, Mbak Lady, berarti intinya dirimu tetap dengan putusan ingin pisah ya? Atau seperti apa? Jawaban saya tadi di dalam ruangan sidang masih seperti itu. Meskipun Pak Randy sendiri memutuskan untuk mempertahankan rumah tangga, Pak. Lagi gimana? Soal tadi Bang Randy sendiri berniat untuk mempertahankan rumah tangga, tapi kalau Pak Randy lagi mungkin saya bantu jawab ya, mungkin agak cepat gitu ya. Jadi kalau dari Pak Randy pasti berusaha mempertahankan, ya kan, lazim dan wajarnya beliau memperjuangkan. Kalau Bu Lady sampai di sini masih dengan keputusan yang sama. Jadi minta teman-teman menghargai suasana kebatinan dari Bu Lady, itu apapun yang dipilih nanti disupport. Nah, nanti untuk mediasi berikutnya ini karena memang diwajibkan ada mediasi lanjutan oleh pihak pengadilan, itu tanggal 2 Agustus. Tanggal 2 Agustus. Nah, jadi begitu sakitnya Mbak, masih maksudnya tidak mau balik lagi gitu untuk mempertahankan gitu sebetulnya. Kalau untuk mempertahankan atau enggak kita lihat wait and see lah kan gitu kan, hakim udah kasih waktu lagi untuk mediasi kedua tanggal 2 Agustus, jadi kita lihat ke depannya bagaimana. Berarti tanggal 2 Agustus kali ini bakal datang lagi, Kak? Kita lihat nanti kan bisa ada kuasa hukum. Oke, kali ini saya gimana mungkin bisa persilakan perasaan maksudnya seperti apa sih setelah ketemu Randy, setelah melakukan mediasi, apa yang kamu rasakan sekarang? Masih ada rasa sakit hati kah atau seperti apa Kak Randy? Jujur saya masih bingung gitu ya, karena saya pikir akan singkat prosesnya, gitu akan singkat, tapi ternyata kan tadi proses cukup panjang ya, tadi nunggunya lama kan, ya. Jadi kalau juga masih bingung, ya saya masih tanya perasaan saya masih bingung. Ada permintaan maaf masih dari ibu tadi ke kakak itu secara khusus salaman atau seperti apa Kak? Kalau dibilang permintaan maaf sejak dari awal sudah ada ya, tapi kan maaf aja kan gitu. Sudah ada pertimbangan ketika putusan itu tetap dengan harta gono gini dan biaya hidup untuk anak sendiri sudah terpikirkan untuk itu, sudah disiapkan? Enggak, kalau untuk itu kita bicara di mediasi dulu aja ya, karena itu masih prosesnya kan masih belum lewat daripada mediasi, jadi di mediasi dulu sih Pak. Okay. Belum dibicarakan, hal itu belum dibicarakan dalam mediasi. Sampai akhirnya alasan hari ini tetap dengan putusan itu sendiri karena memang sudah bulat dengan perpisahan itu, apa yang membuat kali ini akhirnya mantap gitu untuk bicara? Sebenarnya saya udah cerita di sudah di spill ya, ibaratnya pikiran saya, kenapa saya, kalau dari story saya yang dari awal kan di situ kan jelas ya, saya membukakan jalan gitu untuk mereka gitu. Tapi kan nyatanya beda, ternyata hanya fantasi atau apa ya, saya juga kurang paham. Sebenarnya saya dari awal ya tujuannya itu gitu, masih jalan, tapi kan ternyata berbeda gitu yang terjadi. Kabar selanjutnya datang dari perceraian artis Inara Rusli, di mana sidang cerainya ditunda karena Inara Rusli dan tim kuasa hukumnya siapkan 52 bukti. Tim kuasa hukum Inara Rusli telah menyiapkan 52 bukti tertulis untuk disampaikan dalam sidang cerai dengan penyanyi Virgon. Sidang dengan agenda pembuktian tertulis sebenarnya dijadwalkan pada Selasa kemarin, 18 Juli 2023 di Pengadilan Agama Jakarta Barat. Namun tim kuasa hukum Inara meminta sidang ditunda karena mereka belum selesai menyiapkan semua bukti tersebut. Sidang lanjutan perceraian Virgon dan Inara ditunda terkait bukti baru, yakni percakapan dengan bahasa yang vulgar dari Virgon ke Inara. Arjana mengatakan pihaknya sedang mempertimbangkan untuk menyertakannya atau tidak. Mereka akan mengonfirmasi lagi kepada kliennya.
Menurut Arjana, kalaupun disertakan bukti percakapan tersebut akan memperkuat tuntutan hak asuh anak harus diberikan kepada Inara. Arjana juga meminta Inara untuk hadir di sidang pembuktian karena ada bukti chat yang perlu ditunjukkan langsung dari ponsel Inara di hadapan majelis hakim. Diketahui sidang ditunda ke hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 mendatang. Untuk agenda-agenda seperti ini kan cukup dengan pengacara dengan kuasa yang diberikan dari prinsipal untuk klien masing-masing. Dari 11 poin yang diajukan kemarin yang paling soroti untuk dibuktikan apa Bang? Apakah anak, selingkuhan atau relatif atau apa? Semua yang tuntutan kami harus kuatkan dengan pembuktian yang akan kami sampaikan gitu. Jadi bukan satu dari tuntutan atau 2 atau 3 dari tuntutan, tapi 11 tuntutan itu kami kuatkan dengan bukti yang kami punya. Jadi sekitar 56 bukti minggu depan akan kami ajukan gitu. Tapi udah ada titik terang belum sih Bang? Royalti atau apa segala Kalau titik terang itu belum ada karena sampai dengan saat ini kan kita masih berperkara. Kalau memang titik terang itu diupayakan dalam mediasi, tapi kan sayangnya kedua belah pihak tidak ada titik terang. Jadi masing-masing dari kuasa hukum akan menempuh jalurnya sesuai dengan pembelaan masing-masing dan sampai dengan putusan. Jadi nggak ada titik temu di sini. Bang, flashback lagi ke belakang Bang, kemarin Bang Arjana bilang bahwa Firgon menganggap Inara itu musuh yang itu benar Bang? Apa? Musuh atau membangkang gitu. Bang Arjana kemarin bilang gitu. Kalau itu sih di luar dari materi pembelaan kita lah gitu. Jadi ya harus dibahas ke situ sih. Baik tanggapan dari Firgon di luar pengadilan ataupun dari keluarganya, ya itu di luar dari itu. Jadi kita nggak bisa. Ini dari kita. Kalian balik dah. Alhamdulillah. Yuk, mundur lagi yuk. Ayo. Nah, ini mantap nih berdua nih. Handphonenya yang di depan ada sedikit. Oke, roll. Ya, ada lagi. Bang, terkait dengan tadi pertanyaan saya Bang, Abang kan minggu lalu bilang bahwa Firgon itu menganggap Inara sebagai istri yang musuh ya Bang, itu benar Bang? Dalam jawaban dan Pekan lalu ya? dupliknya seperti itu. Dari Kak Inara sendiri udah tahu belum sih tentang klaim itu, tentang pernyataan itu? Udah tahu. Dari klien kita udah tahu terkait dengan itu. Siap move on, Sinta Bachir dan suami sudah pisah rumah. Pemain film dan model Sinta Bachir menggugat cerai Indra Kristianto setelah 4 bulan menikah. Pernikahan kedua Sinta Bachir bersama Indra yang berlangsung pada Maret 2023 itu kini berada di ambang perceraian. Sinta Bachir menggugat cerai Indra pada 7 Juli 2023 lalu dan sidang perdana perceraian mereka digelar di Pengadilan Agama Jakarta Timur pada Selasa 18 Juli 2023. Saat sidang, kedua pihak sama-sama tidak hadir. Syarifuddin selaku kuasa hukum Indra mengatakan kliennya dan Sinta sudah tidak satu rumah. Meski sudah tidak serumah, Syarifuddin menyebutkan komunikasi Indra dan juga Sinta tetap berjalan baik. Menurut Syarifuddin, Sinta menggugat cerai Indra bukan karena perselingkuhan atau tindak kekerasan dalam rumah tangga. Permasalahan rumah tangga Indra dan juga Sinta dikarenakan miskomunikasi. Tadi dulu foto. Tadi dulu foto doang, foto. Foto 1, 2, 3. Ah, dah, ayo. Mulai dah. Rip, mundurin dikit Rip. Aman ya, dah tuh. Tuh kameramen belakang gua tuh nggak dapet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dengan Mam. Gugatan perceraian antara Bawan ini. Sinta yang Bachir dengan tergugat yaitu suaminya Indra Kristianto dalam nomor perkara 2872 dan sudah berjalan, yang dimana yang sama-sama kita ketahui bahwa agenda pertama dalam persidangan pastinya itu mediasi, yang dimana para pihak prinsipal di sini Mbak Sinta maupun Mas Indra pun tidak hadir di dalam persidangan, maka persidangan ini ditunda 1 minggu ke depan untuk agenda mediasi. Alasan nggak hadir mungkin kenapa? Sintanya Bang kenapa Imam nggak hadir Bang? Nggak mau hadir.
Ya, memang Sinta nggak berkenan hadir. Apa takut ketemu Karena buat suaminya? Sinta tadi pagi perjalanan saya menuju ke sini sudah mantap untuk berpisah. Karena terlalu banyak sekali ceritanya kalau mau dijabarkan, saya rasa itu nggak perlu lah ya, karena nanti hasilnya jadi tidak baik. Ketidakhadirannya apakah hanya cepat prosesnya atau gimana Bang? Ya salah satunya itu dia akan cepat selesai dan bisa move on di menjalani hidup ke depan. Bang, alasan gugatan cerainya apa sih Bang, kalau boleh tolong? Itu hal yang dianggap Sinta sangat mendesak atau urgent, bisa dikatakan, untuk melakukan gugatan cerai itu, karena ya memang seperti dalam isi gugatan yang kami layangkan itu berdasarkan cerita kronologis apa yang dialami Sinta, berdasarkan alat-alat bukti yang juga sudah kami kantongi, dan saya rasa tidak perlu dibagikan kepada masyarakat atau dibagikan kepada teman-teman media, karena ya memang halnya sangat-sangat privat. Bang, kabarnya katanya ada KDRT itu sendiri, sudah berapa lama kejadiannya Bang? Untuk sementara ini kami belum bisa menyampaikan hal seperti itu ya. Cuma yang pasti klien kami kepingin semua baik-baik saja, kenal baik, kalaupun harus Baiklah Tribuners, itulah tayangan berita terkini artis bersama saya Mutiara. Jangan lupa untuk terus saksikan tayangan informatif dan terupdate lainnya hanya di YouTube Tribun Lampung News Video dan YouTube Tribun Lampung Official. Saya Mutiara mohon pamit undur diri, selamat sore dan sampai jumpa.